Selanjutnya kita membahas tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu guru yang kami hormati, dalam membahas keyakinan kelas ini berkaitan dengan apa yang telah ada di kelas kita. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja Pak yang sudah ada? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita sedikit melihat peraturan. Nah, mengapa siswa dilarang merokok di sekolah? Nah, kemungkinan jawabannya apa? Jawabannya adalah untuk kesehatan, benarnya itu ya. Nah, 1, dilarang merokok, 2, untuk kesehatan. Nah, pertanyaan berikut, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawabannya adalah kesehatan dan keselamatan bersama. Nah, nilai-nilai kesehatan dan keselamatan inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau kebaikan atau prinsip-prinsip umum yang disepakati secara umum juga, lepas dari itu latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, untuk itu mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam ya. Keyakinan itu memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun juga demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengar peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, dilarang begini, dilarang begitu. Nah, mari kita Bapak Ibu kita rubah peraturan di kelas menjadi suatu keyakinan. Peraturan hanya mengatur begini begitu, keyakinan itu dari dalam. Ya, dia itu meyakini bahwa ini lebih baik, ini untuk keselamatan diri sendiri, ini untuk kesehatan diri sendiri. Itu disebut dengan suatu keyakinan. Nah, bagaimana untuk rambu-rambu keyakinan di kelas? Perlu diketahui Bapak Ibu ya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Nah, kesehatan, keselamatan itu abstrak ya. Nah, keyakinan kelas juga pernyataan umum ya sifatnya. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kita ambil yang sisi positifnya saja semua. Dan hendaknya jangan terlalu banyak ya, supaya anak-anak mudah memahami dan tidak bingung atau tidak lupa. Terus dapat diterapkan di lingkungan kelasnya tersebut. Ini penting. Kita membuat keyakinan besar tapi tidak bisa terapkan kan percuma. Nah, dalam menentukan keyakinan kelas, semua warga kelas harusnya ikut berkontribusi untuk ikut berperan dalam pembuatan keyakinan tersebut. Bisa lewat curah pendapat, diskusi atau lainnya. Dan keyakinan kelas ini ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Bisa jadi nanti keyakinan kelas berubah. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas, bagaimana prosedurnya? Nah, kita pertama-tama adalah mempersilahkan murid-murid untuk menyampaikan pendapatnya tentang apa-apa yang disepakati di kelas tersebut. Dan semua masukan-masukan tersebut dicatat di papan tulis atau di kertas besar tersebut, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil masukan dari murid-murid tersebut, apa yang diinginkan ya. Kita menggali dari murid sendiri. Terus susunlah keyakinan kelas sesuai
prosedur pembentukan keyakinan kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Kadang anak-anak itu kalimatnya dilarang, ini jelek, ini bagus. Nah, kita menjadi kalimat positif. Sebagai contoh ya, jangan berlari di kelas. Di kelas lari-lari, jangan. Tapi kita membuat kalimat positif, berjalanlah di kelas. Nah, berjalanlah di kelas. Tadi kan jangan berlari di kelas, kita rubah jadi kalimat positif, berjalanlah di kelas. Itu ya Bapak Ibu salah satu prosedurnya. Sebagai contoh beberapa keyakinan kelas seperti ini, berjalanlah di kelas kayak tadi, dengarkan guru. Nah, ini mendengarkan guru waktu menerangkan, keyakinan kelas ini. Datang tepat waktu, saling menghormati. Itu ya, nanti bisa dikembangkan. Pokoknya menjadi kalimat-kalimat yang positif. Nah, nanti keyakinan inilah yang jadikan daftar untuk disepakati. Kemudian peraturan kelas tadi dirubah ya menjadi keyakinan kelas itu. Begitu ya tentang keyakinan kelas. Ada pertanyaan? Oke, baiklah, mari kita nanti berusaha untuk menerapkan. Pak Adi saya sudah pernah mencoba membuat keyakinan kelas di 8C, ada di tayangan. Bapak Ibu, ini contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas 8B. Dari tata tertib yang ada di kelas, saya bersama anak-anak mengubah menjadi keyakinan kelas. Berikut contohnya. Ini saya bacakan adalah tata tertibnya. Tata tertib ini dirubah menjadi keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas yang kami susun bersama. Terus, saya lanjutkan ya ini. Nah, ini keyakinan kelas yang telah dibentuk, ada 5. Nah, nanti ini dituangkan dalam suatu tulisan dan ditandatangani oleh wali kelas, oleh siswa, bisa semuanya siswa. Tapi kalau cukupnya, tidak cukup ya perwakilan aja. Begitu ya, Bapak Ibu, ini beberapa contoh tentang budaya positif. Terima kasih.